Tes 1, 2, 3. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, di sini saya coba buat screen-nya menjadi lebar dulu. Untuk pertemuan kali ini, topik bahasannya bersumber dari chapter 6 atau bab 6, ya, dengan topik bahasan utama adalah BFS atau Breadth First Search. Walau sebenarnya di sini kita tidak hanya belajar BFS saja, tetapi kita juga akan mempelajari beberapa hal lain. Oke, kita akan mulai sesi perkuliahan kita sekarang. Sekedar chapter overview di sini, ya. Di sini dibilang bahwa you learn how to model a network using a new abstract data structure, graphs. Nah, di sini berarti kita juga akan mempelajari sebuah data structure yang namanya graphs, ya. Lalu kita juga you learn breadth first search atau BFS, an algorithm that can run on graphs, ya. Nah, graphs itu adalah data structure-nya, dan BFS itu merupakan algoritma yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan graph sebagai data structure. Ya, nanti lebih jelasnya kita akan pelajari melalui perkuliahan kali ini. Nah, selain itu, kita juga akan mengenal dua jenis graphs, ya, yaitu directed graphs dan undirected graphs. Ya, perbedaannya apa? Nanti kita akan coba lihat di dalam sesi perkuliahan ini. Pengenalan graph, ya. Nah, di sini kita diperkenalkan pada suatu data structure yaitu graph dengan studi kasus, ya. Studi kasusnya lebih kurang seperti ini. Suppose you are in San Francisco and you want to go from Twin Peaks to the Golden Gate Bridge, ya. Jadi asumsikan bahwa kita sedang berada di San Francisco, lalu kita ingin bepergian, ya, dari Twin Peaks, ya, ke Golden Gate Bridge. You want to get there by bus, ya. Kita mau berangkat dari Twin Peaks ke Golden Gate dengan memanfaatkan bis atau bus. With the minimum number of transfer, here are your options. Nah, di sini kita butuh untuk ke Golden Bridge Gate, ya, dari Twin Peaks dengan menggunakan bus, tetapi dengan jumlah transfer atau jumlah transfer itu berarti perpindahan yang paling sedikit. Nah, di sini kita diberikan peta dari rute busnya. Ya, ini adalah jalur yang pertama, lalu ada jalur yang kedua, dan juga ada jalur yang ketiga. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jalur mana yang paling minim transfernya, ya, atau yang paling minim transitnya. Oke. What's your algorithm to find the path with the fewest steps? Nah, di sini ada pertanyaan nih, algoritma apa sih yang bisa kita gunakan di sini untuk menemukan jalur dengan proses lompatan paling sedikit? Well, can you get there in one step? Here are all places you can get to in one step. Nah, di sini pertanyaan pertama yang mesti diajukan adalah, bisa nggak sih kita dari Twin Peaks menuju Golden Gate hanya dengan satu kali transfer atau satu kali lompatan atau satu langkah, ya? Ya, kita tinggal coba aja, ya, di dalam petanya. Dan ternyata, ya, kalau kita hanya menggunakan satu langkah, ya, titik yang kita temui hanya ini dan ini nih. Ya, dan kedua titik ini bukan Golden Gate Bridge. Ya, the bridge isn't highlighted. You can't get there in one step. Ya, artinya kita belum bisa mencapai tempat tujuan kita hanya dengan satu langkah. Lalu kita naikkan jumlah langkahnya, ya. Can you get there in two step? Bisakah kita menuju Golden Gate Bridge, ya, dengan dua langkah, ya? Kalau dua langkah berarti langkahnya dimulai dari sini, ya. Ini langkah pertamanya di sini, langkah keduanya ke sini. Kalau dari sini, atau kalau dari sini, langkah keduanya berarti ke sini dan ke sini. Dan ternyata, ya, sama aja, ya. Dengan dua langkah pun kita masih belum bisa menuju ke Golden Gate Bridge. Lalu kita tambah lagi jumlah langkahnya. Bagaimana kalau dengan 3 langkah? Ya, dan ternyata, ya, dengan 3 langkah kita bisa menyentuh Golden Gate Bridge, ya. Jadi jalurnya menggunakan jalur yang atas di sini. Aha,
now the Golden Gate Bridge shows up. Ya, artinya kita bisa menuju Golden Gate Bridge dengan setidaknya 3 langkah. So, it takes 3 steps to get from Twin Peaks to the bridge using this route. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa kita membutuhkan setidaknya 3 langkah ya untuk menuju ke Golden Gate Bridge dari Twin Peaks. Nah, tetapi di sini kita tahu bahwa sebenarnya masih ada jalur-jalur lain ya. There are other routes that will get you to the bridge too. Ya, jadi ada beberapa jalur lain yang bisa menghantarkan kita ke Golden Gate Bridge juga. Ya, tetapi ya jalur-jalur tersebut lebih panjang. Dalam hal ini mereka membutuhkan 4 langkah. The algorithm found that the shortest route to the bridge is 3 steps long. This type of problem is called a shortest path problem. Nah, di sini ya kita tahu bahwa untuk menuju Golden Gate Bridge, si algoritma yang kita gunakan tadi itu membutuhkan 3 langkah ya, dan itu merupakan jalur terpendeknya. Nah, permasalahan seperti ini atau problem seperti ini dikenal sebagai shortest path problem atau problem untuk mencari jalur terpendek. The algorithm to solve a shortest path problem is called Bradford search. Dan algoritma yang baru saja kita gunakan tadi ya untuk mencari jalur terpendek itu dikenal dengan nama Bradford search. Ya, jadi shortest path problem itu nama problemnya, lalu BFS atau Bradford search adalah nama algoritmanya. To figure out how to get from Twin Peaks to the Golden Gate Bridge, there are 2 steps ya. Jadi untuk bergerak atau untuk bertolak dari Twin Peaks ke Golden Gate Bridge ya, setidaknya ada 2 langkah ya. Langkah yang pertama adalah model the problem as a graph. Ya, kita memodelkan problemnya sebagai graph terlebih dahulu. Lalu berikutnya solve the problem using BFS atau Bradford search. Ya, jadi ada 2 langkah di sini. Modelkan dulu permasalahannya sebagai suatu graph, ya, lalu selesaikan permasalahan tersebut dengan algoritma Bradford search. Nah, di sini ya kita akan mulai mempelajari graph. Ya, kenapa kita butuh belajar graph? Karena graph ini bisa kita gunakan untuk memodelkan problem kita. Nah, di sini kita akan coba lihat contoh kasus yang cukup sederhana yang bisa kita gunakan untuk mempelajari atau memahami graph. A graph models a set of connections. Jadi yang namanya graph itu memodelkan sekumpulan koneksi atau hubungan. Suppose you and your friends are playing poker. Ya, misalkan saja ya kita dan beberapa teman kita sedang bermain permainan kartu. Ya, dalam hal ini permainan poker. Lalu di sini kita mau memodelkan siapa berhutang pada siapa. Ya, you want to model who owes whom money. Here's how you could say. Ya, kalau kita punya graph seperti ini, ya, di sini kita bisa bilang Alex owes Rama money. Ya, berarti di sini Alex berhutang pada Rama. Ya. The full graphs could look something like this. Ya, grafnya bisa jadi seperti ini juga. Ya, kalau di sini berarti cara membacanya Alex berhutang pada Rama. Ya. Tom berhutang pada Rama dan Adit. Rama berhutang pada Adit. Ya, lebih kurang seperti ini. Bisa dipahami ya. Each graph is made up of nodes and edges. Nah, sebuah graph ya, itu terbentuk dari 2 hal. Yang pertama terbentuk dari node ya atau beberapa node ya. Node itu berarti titik atau bulatan semacam ini. Dan juga edges ya. Edges atau edge itu adalah garis yang menghubungkan antar node. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Sebuah graph atau suatu graph itu terbentuk dari 2 hal, yaitu nodes ya, sekumpulan node dan juga sekumpulan edge ya, nodes and edges. Nah, node adalah bundaran seperti ini. Ini node-nya atau titiknya. Ya. Lalu dalam suatu graph ya, suatu node dengan node yang lain akan dibuat berhubungan ya, dan hubungan tersebut digambarkan dengan garis ya, dan garisnya ini namanya adalah edge. Bisa dipahami ya di sini. A node can be directly connected to many other nodes. Ya, sebuah node bisa dihubungkan ke banyak nodes yang lain. Those nodes are called its neighbor. Nah, node-node lain yang berhubungan dengan suatu node tertentu itu dikenal dengan nama neighbors atau tetangganya.
In this graph atau dalam graph ini, Rama is Alex's neighbor. Ya, berarti Rama adalah tetangganya Alex. Adit isn't Alex's neighbor. Ya, artinya Adit bukan tetangganya Alex. Kita lihat ke sini dulu ya. Adit bukan tetangganya Alex. Adit adalah tetangganya Rama. Adit juga tetangganya si Tom. Oke. But Adit is Rama's and Tom's neighbor. Jadi Adit itu tetangganya si Tom dan tetangganya si Rama. Ya, Adit itu tetangganya Rama dan tetangganya si Tom. Graphs are a way to model how different things are connected to one another. Jadi graph itu salah satu cara untuk memodelkan ya bagaimana hal-hal yang berbeda atau titik-titik yang berbeda tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya tentang graph, dan ini adalah konsep dasar yang paling utama yang perlu kita ketahui dari suatu graph. Oke, berikutnya kita coba melihat lebih detail mengenai breadth first search atau BFS. We look at a search algorithm in chapter 1, binary search ya. Pada bab pertama kita sudah belajar search algorithm atau algoritma pencarian yang namanya binary search. Breadth first search is a different kind of search algorithm. Nah, di sini BFS itu algoritma pencarian yang berbeda, ya. One that runs on graphs. BFS itu bekerja dengan menggunakan graph sebagai data structure-nya, ya. Dan ini berbeda dengan binary search. It can help answers two types of questions, ya. BFS atau breadth first search dapat digunakan untuk menjawab dua jenis pertanyaan. Pertanyaan jenis pertama adalah, is there a path from node A to node B? Apakah ada jalur dari titik A ke titik B? Yaitu jenis pertanyaan yang pertama. Jenis pertanyaan yang kedua yang dapat dijawab oleh BFS adalah, what is the shortest path from node A to node B? Berapa sih atau apa sih atau manakah jalur terpendek yang menghubungkan antara node A dengan node B? Bisa dipahami di sini ya. Jadi ada dua jenis pertanyaan yang bisa kita selesaikan atau bisa kita jawab dengan menggunakan BFS. Pertanyaan jenis pertama adalah, ya, apakah ada jalur yang menghubungkan node A dengan node B? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, manakah jalur yang terpendek yang menghubungkan antara node A dengan node B? Bisa dipahami ya harapannya. Oke, berikutnya kita coba lihat contoh kasus yang lain. Ya. You already saw breadth first search once when you calculated the shortest route from Twin Peaks to Golden Gate Bridge. Ya, di contoh sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita menggunakan BFS. Nah, di sini kita akan coba pahami BFS dengan lebih dalam dengan menggunakan contoh kasus yang berbeda. That was question of type 2 ya. Jadi untuk kasus sebelumnya itu kasus untuk pertanyaan jenis kedua, ya. What is the shortest path? Oke, jalur terpendek yang mana, ya. Now let's look at the algorithms in more detail. You will ask a question of type 1, is there a path? Nah, di sini kita akan coba lihat contoh kasus di mana kita akan menerapkan atau menjawab pertanyaan jenis pertama, yaitu apakah ada jalurnya, ya. Suppose you are a proud owner of mangoes farm. You are looking for a mango seller who can sell your mangoes, ya. Di sini andaikan ya atau asumsikan bahwa kita seorang petani mangga, ya, dan kita sedang mencari penjual mangga, ya. Jadi kita yang menanam mangga, kita yang menghasilkan mangga, dan kita mau menjual mangga kita ke penjual mangga. Nah, di sini ya kita akan memanfaatkan sosial media, yaitu Facebook, ya. Are you connected to mango sellers on Facebook? Ya, pertanyaannya adalah apakah kita terhubung dengan seorang penjual mangga di Facebook? Well, you can search through your friend, ya. Pendekatan yang paling umum dilakukan adalah ya kita cari dulu mulai dari teman-teman kita di Facebook, ya. Misalkan jaringan pertemanannya sesederhana ini. Jadi kita, ya. Lalu ada Bob, ada Claire dan Alice. Ya, Bob, Claire dan Alice adalah teman kita langsung. This search is pretty straightforward. First, make a list of friends to search, ya. Jadi proses pencariannya cukup sederhana. Di sini berarti kita akan membuat daftar nama dari teman-teman yang kita miliki. Untuk kasus sederhana ini, kita hanya memiliki 3 orang teman, yaitu Alice, Bob, dan Claire.
Lalu, ya, now go to each person in the list and check whether that person sells mangoes. Lalu kita akan coba cek satu persatu, ya, nama-nama tersebut dan mencari tahu apakah dia seorang penjual mangga atau bukan. Contohnya di sini, ya, yang dicari pertama kali adalah Alice. Ya. Apakah Alice penjual mangga? Kalau memang iya Alice seorang penjual mangga, maka datanya ketemu, ya, dan proses pencarian dapat dihentikan. Tetapi kalau ternyata Alice bukan penjual mangga, maka kita mencari ke data yang kedua, yaitu Bob. Apakah Bob penjual mangga? Kalau ya, pencarian selesai. Kalau tidak, kita lanjut ke orang yang ketiga. Apakah Claire penjual mangga? Kalau ya, ya selesai. Ya, tetapi kalau ternyata kalau ternyata Claire bukan seorang penjual mangga, maka berarti kita sudah nggak punya lagi teman yang menjual mangga. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, suppose none of your friends are mango seller. Ya, asumsikan atau semisal ternyata di teman-teman kita itu tidak ada yang menjual mangga. Now you have to search through your friends' friends. Maka langkah berikutnya adalah kita mencari teman dari teman kita. Ya, mencari teman dari teman kita yang menjual mangga. Nah, misalkan nanti hubungannya seperti ini. Teman langsung kita ada 3 ya. Lalu si Claire ini, dia punya teman Tom dan Johnny. Ya. Lalu si Bob ini punya teman Anuj dan Peggy. Si Alice punya satu teman yaitu Peggy di sini. Nah, perhatikan kasus Peggy ya. Karena di sini kasus yang cukup unik, di mana Peggy itu merupakan teman dari Bob, dan Peggy juga merupakan teman dari Alice. Each time you search for someone from the list, add all of their friends to the list. Ya, jadi di sini pendekatannya sederhana ya. Jadi setiap kali kita mencari tahu ya, seseorang dalam daftar kita, apakah dia penjual mangga atau bukan, ketika dia penjual mangga, ya, maka proses pencariannya selesai. Tetapi ketika dia bukan penjual mangga, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan mendata semua teman dari temannya. Contohnya seperti ini, ya. Apakah Alice penjual mangga? Kalau iya, selesai. Kalau tidak, kita akan mendata seluruh temannya si Alice ke dalam daftar pencarian kita. Oke, bisa dipahami ya langkahnya. This way, you not only search your friends, but you search their friends too. Di sini berarti kita tidak hanya mencari teman kita, tetapi kita juga mencari teman dari teman kita juga. Remember, the goal is to find one mango seller in your network. Ingat ya, tujuan kita di sini adalah untuk mencari satu penjual mangga. Kita nggak mencari banyak penjual mangga, kita hanya butuh mencari satu aja penjual mangga dari jaringan pertemanan yang ada di Facebook. So, if Alice isn't a mango seller, you add her friends to the list too. Artinya, ya kalau Alice menempati urutan pertama kita, dan kita cek ternyata Alice tidak berjualan mangga, yang kita lakukan adalah kita akan mendata semua teman-temannya Alice dan kita masukkan ke dalam daftar pencarian kita berikutnya. With this algorithm, you will search your entire network until you come across a mango seller. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa mendata semua jejaring pertemanan kita sampai akhirnya kita menemukan seorang penjual mangga. This algorithm is breadth first search. Nah, algoritma ini juga menggunakan algoritma yang namanya breadth first search. Finding the shortest path. As a recap, these are the 2 questions that breadth first search can answer. Ya, sekedar overview ulang ya. Ada 2 jenis atau 2 tipe pertanyaan yang bisa dijawab oleh BFS. Ya. Pertanyaan tipe pertama adalah, is there a path from node A to node B? Ya, apakah ada jalur yang menghubungkan titik A ke titik B? Oke, atau kalau kita mengacu ke kasus kita, ya, apakah ada penjual mangga dalam jaringan kita atau jaringan pertemanan kita? Oke, lalu pertanyaan kedua adalah, what is the shortest path from node A to node B? Jalur manakah yang terpendek yang menghubungkan titik A ke titik B? Atau kalau kita mengacu ke contoh kasus yang kita miliki, berarti, who is the closest mango seller? Ya, siapakah penjual mangga yang paling dekat
jangkauannya dengan kita. You saw how to answer question 1. Now let's try to answer question 2. Can you find the closest mango seller? Untuk pertanyaan pertama bisa kita jawab, dan untuk pertanyaan kedua berarti siapakah penjual mangga yang terdekat dengan kita? For example, your friends are first degree connections and their friends are second degree connections. Nah, di sini misalkan saja untuk teman kita langsung, ya, kita bisa pandang mereka sebagai teman derajat pertama atau first degree friend. Teman dari teman kita, ya, itu bisa kita pandang sebagai teman derajat kedua, ya, atau second degree friend. You would prefer a first degree connection to a second degree connections and a second degree connection to a third degree connections and so on. Nah, di sini tentunya kita punya preferensi ya. Preferensinya adalah kita akan cari dulu penjual mangga dari teman-teman derajat pertama atau first degree friend kita. Kalau nggak ketemu, baru kita cari yang second degree friend. Kalau masih nggak ketemu, baru kita cari yang third degree friend. Bisa dipahami ya prosesnya. So, you shouldn't search any second degree connection before you make sure you don't have a first degree connection who is mango seller. Artinya di sini kita nggak mungkin mencari second degree friend kita terlebih dahulu baru mencari first degree friend. Jelas ya? Jadi kita mulai melakukan pencariannya mulai dari first degree friend dulu, lalu kita mulai mencari ke second degree friend. Kalau masih nggak ketemu baru mencari ke third degree friend. Breadth-first search already does this. The way breadth-first search works, the search radiates out from the starting point. Nah, ini juga yang sebenarnya dilakukan oleh BFS atau breadth-first search. Breadth-first search akan mencari ya yang jangkauannya paling pendek dulu. Ya, baru melebar dan makin melebar sampai akhirnya menemukan yang dicari. So, you will check first degree connection before the second degree connection. Artinya di sini kita akan mencari yang first degree connection dulu, baru yang second degree connection-nya. Another way to see this is, first degree connections are added to the search list before the second degree connections. Nah, cara lain untuk melihat permasalahan ini adalah, berarti kita akan menambahkan first degree connection terlebih dahulu di dalam daftar pencarian kita, baru setelah itu kita menambahkan yang second degree connection-nya. You just go down the list and check people to see whether each one is a mango seller. Nah, berarti di sini kita mulai mencari dari yang first degree dulu. Ya. Setelah first degree-nya selesai semua, baru kita lanjut mencari ke yang second degree. Kalau nggak ketemu, baru kita mencari yang third degree. Dan seterusnya. The first degree connection will be searched before the second degree connection. So you will find a mango seller closest to you. Artinya yang first degree dicari dulu, baru yang second degree. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa mencari seorang mango seller yang paling dekat dengan kita hubungannya. Breadth-first search not only finds a path from A to B, it also finds the shortest path. Jadi BFS ini menarik ya, karena dia tidak hanya mencari jalur dari A ke B, ya, dia juga akan mencari jalur yang paling pendek yang menghubungkan A ke B. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ya, di sini kita akan intermezzo sedikit. Kita akan mempelajari suatu data structure yang lain yang ada dalam dunia komputer yang dikenal dengan nama queue, ya, atau antrian. Queue ini seringkali orang tertukar dengan data structure sebelumnya, yaitu stack. Ya, jadi kita pernah belajar stack terlebih dahulu, nah sekarang kita belajar queue. Ya, dan seringkali orang tertukar nih antara stack dengan queue. Nah, kita akan coba lihat perbedaannya, ya. Suppose you and your friend are queuing up at the bus stop. Ya, misalkan kita sedang antri ya di bus stop ya atau di terminal bus. If you are before him in the queue, you get on the bus first. Kalau kita berada di duluan ya sebelum teman kita, berarti kita yang akan naik ke bus lebih dulu. A queue works the same way, ya. Jadi queue itu antrian. Ya, prinsip kerjanya sama persis dengan antrian. Queues are similar to stack. Ya, queue itu mirip dengan stack, tetapi bukan stack. Ya, you cannot access random elements in the queue. Ya, jadi queue dan stack itu miripnya di sini. Ya, kita nggak bisa mengakses elemennya atau datanya secara acak.
Ya. Instead, there are only two operations, NQ and DQ. Nah, kalau di stack kita tahu bahwa yang namanya stack itu akses datanya hanya bisa dilakukan dari atas. Kalau stack itu kan operasinya ada dua ya, push dan pop. Push adalah operasi untuk menambahkan data baru ke dalam suatu stack di posisi paling atas. Sedangkan pop adalah mekanisme untuk mengeluarkan data dari suatu stack yang berada di posisi paling atas. Nah, sedangkan pada queue ya, prosesnya dikenal dengan nama NQ and DQ. NQ adalah proses menambahkan data baru ke dalam suatu queue. Dan data baru ditambahkan di sisi paling belakang. Lalu DQ adalah proses untuk mengeluarkan data dari suatu queue. Ya, dan data yang dikeluarkan adalah data yang paling depan. Masuknya dari belakang, keluarnya dari depan. Nah, itu queue ya, atau antrian. Nah, ini adalah ilustrasi yang mungkin bisa lebih jelas ya. Jadi kalau NQ itu memasukkan data ya. Proses memasukkan data atau menambah data ke dalam queue. Dan data yang dimasukkan selalu berada di posisi paling belakang. Sedangkan DQ adalah proses untuk mengeluarkan data dari suatu queue. Dan data yang dikeluarkan adalah data yang posisinya paling depan. If you enqueue two items to the list, the first item you edit will be the queue before the second item. Ya, kalau kita nambah dua data di dalam suatu queue atau antrian, maka data pertama yang akan keluar adalah data yang pertama kali masuk. You can use this for your search list. Ya, people who are added to the list first will be the queue and search first. Dan kita akan pakai ini untuk membentuk list dalam implementasi BFS kita. Nah, ini sekedar merefresh dan meremind kita terkait queue dan stack ya. Kalau queue itu prinsip kerjanya dikenal dengan istilah FIFO atau first in first out. Data yang masuk duluan itu juga yang akan dikeluarkan lebih dulu. Nah, berbeda dengan data structure sebelumnya yang pernah kita pelajari yaitu stack. Kalau stack prinsip kerjanya adalah LIFO. Ya, atau last in, first out. Data yang terakhir kali masuk, itu yang akan pertama kali dikeluarkan. Ya, jadi kalau bayangkan queue itu seperti antrian, konsep kerjanya FIFO. Sedangkan stack itu seperti tumpukan, ya, konsep kerjanya adalah LIFO. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya ya ada juga latihan soal ya, atau latihan pemahaman yang bisa kalian akses di halaman 104 dari textbook yang kita gunakan. Oke, kita akan coba lanjutkan ke implementasi dari graph. Ya. A graph consists of several nodes, ya, and each node is connected to neighboring nodes. Ya. Jadi kita tahu ya tadi bahwa yang namanya graph itu terdiri dari nodes dan edges. Ya. Node itu berarti titik, ya, atau bulatan. Edges itu berarti garis yang menghubungkan dari satu node ke node yang lainnya. How do you express a relationship like you, Bob? Ya. Terus gimana nih cara mengekspresikan hubungan misalkan you ke Bob? Luckily, you know a data structure that lets you express a relationship, a hash table. Ya, untungnya sebelumnya kita pernah belajar sebuah struktur data atau data structures yang bisa menggambarkan hubungan, ya, yaitu hash table atau dictionary. Ya. Dan pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Remember, a hash table allows you to map a key to a value. Ya. Hash table kan melakukan mapping ya, dari key ke value. In this case, you want to map a node to all of its neighbor. Nah, untuk kasus ini kita mau memappingkan sebuah node dengan tetangga-tetangganya. Ya, contohnya di sini ya. Karena hubungannya seperti ini, kita ini berhubungan dengan Bob, Claire, dan Alice ya, di mana U ini adalah node-nya, lalu Bob, Claire, dan Alice merupakan neighbor untuk node U. Dan kita mau gambarkan seperti ini. Ya. U akan dimapping ke sebuah list yang berisi Alice, Bob, dan Claire. Here's how you would write it in Python. Dan ini adalah cara kita menggambarkannya dengan Python. Di mana sebuah graph itu dibentuk dari sebuah dictionary. Lalu graph tersebut dengan node U akan memiliki neighbors, Alice, Bob, dan
Claire. Nah, ini adalah cara menggambarkan graf yang ada di sini. Bisa dipahami ya, di sini ya. Notice that U is mapped to an array. Ya, so graph U will give you an array of all the neighbors of U. Ya, berarti ini ya, si U ini di mapping ke array atau list yang isinya Alice, Bob, dan Claire. Artinya, ini adalah node dan ini adalah neighbors dari U. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, nah bagaimana kalau kita punya graph semacam ini? Ya, a graph is just a bunch of nodes and edges. Ya, so this is all you need to have a graph in Python. What about a bigger graph like this one? Nah, sekarang kita diminta untuk menggambarkan atau mengimplementasikan graph yang seperti ini, ya, di dalam bahasa pemrograman Python. Oke, caranya seperti ini, ya. Si keseluruhan grafnya kita akan petakan sebagai sebuah dictionary. Ya, lalu kita data semua node-nya. Oke. Di setiap node-nya kita akan petakan ke list dari neighbors-nya. Contohnya di sini U, ya, neighbor-nya adalah Alice, Bob, dan Claire. Ya, U neighbor-nya adalah Alice, Bob, dan Claire. Lalu Claire neighbor-nya adalah Tom dan Johnny. Kita lihat di sini. Ya, Claire neighbor-nya adalah Tom dan Johnny. Bisa dipahami ya? Sedangkan Anuj, Peggy, Tom, Johnny, mereka tidak memiliki neighbor. Ya. Johnny, Tom, Anuj, ya, dan Peggy, ya, mereka berempat ini tidak memiliki neighbor, maka neighbor-nya kosong. Bisa dipahami ya? Bagaimana sebuah graf visual seperti ini kita gambarkan representasinya dalam implementasi Python semacam ini. Hash tables have no ordering, so it doesn't matter what order you add key and values pair in. Ya, dan di sini yang perlu diperhatikan adalah kita nggak perlu memperhatikan urutannya. Kenapa? Karena hash table tidak akan mengabaikan urutan. Jadi di sini bebas. Kalau kita mau buat yang Claire dulu, ya, atau mau buat representasi node Bob dulu, ya, atau Peggy dulu, itu tidak masalah. Ya, urutan tidak bermasalah sama sekali. Oke, nah berikutnya, ya, Anuj, Peggy, Tom, and Johnny, ya, don't have any neighbors, ya. Si keempat node ini mereka tidak memiliki neighbors. They have arrow pointing to them, ya. Mereka memiliki anak panah yang mengarah ke mereka, tetapi no arrows from them to someone else. Tidak ada anak panah yang keluar dari mereka. Ya, anak panahnya hanya mengarah ke mereka, tidak pernah keluar dari mereka. Nah, this is a directed graph. Ya, the relationship is only one way. Ya, dan graf yang kita miliki di sini, ya, ini sebenarnya adalah directed graph. Kenapa? Karena setiap edge-nya ini merepresentasikan hubungan satu arah, bukan hubungan dua arah. Di sini, ya, Tom itu neighbor-nya si Claire, ya, tetapi Claire itu bukan neighbor-nya si Tom. Bisa dipahami ya? Hubungannya hanya satu arah. Dan hubungan satu arah ini, ya, atau penggambaran hubungan satu arah ini dikenal dengan istilah directed graph. Anuj is Bob's neighbor, but Bob isn't Anuj's neighbor. Ya, Anuj itu tetangganya si Bob, tetapi Bob itu bukan tetangganya Anuj. Ya, si Bob dengan Anuj nih. Anuj tetangganya Bob, tetapi Bob itu bukan tetangganya si Anuj. Hubungannya satu arah. An undirected graph doesn't have any arrows, and both nodes are each other's neighbor. Okay, for example, both of these graphs are equal. Nah, kalau directed graph, dia pasti punya anak panah. Ya, dan ketika graph memiliki anak panah, itu menggambarkan hubungan satu arah. Tetapi ada kalanya kita butuh untuk membuat hubungan semacam ini, ya, di mana Rose ya adalah tetangganya Rachel dan Rachel juga tetangganya Rose, ya. Kita bisa menggunakan directed graph, ya, berarti kita harus menggambarkan dua edge, ya, ada dua edges di sini. Yang satu anak panahnya menuju ke Rachel, yang satu lagi anak panahnya menuju ke Rose. Nah, alternatif lainnya kita juga bisa gambarkan dengan cara seperti ini. Di sini kita memanfaatkan yang namanya
undirected graph. Bisa dipahami ya? Undirected graph di sini ya hanya menggambarkan atau hanya digambarkan sebagai garis lurus tanpa adanya anak panah, tetapi sebenarnya ini menggambarkan hubungan dua arah. Artinya di sini Rose adalah neighbor-nya Rachel dan Rachel juga merupakan neighbor-nya si Rose. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya adalah terkait dengan running time. Ya. If you search your entire network for a mango seller, that means you will follow each edge. Ya. Remember, an edge is the arrow or connection from one person to another. So the running time is at least O, ya, number of edges. So you also keeps a queue of every person to search. Ya. Adding one person to queue takes constant time. Ya, O1. Doing this for every person will take O number of people in total. Nah, breadth first search atau BFS ya, takes O number of people plus number of edges, and it's more commonly written as ya, OV plus E. Ya, ini adalah kompleksitas atau running time atau big O notation untuk breadth first search. Oke, OVE. Ya, V ini menggambarkan vertices ya. Dan E ini menggambarkan edges. Ya, vertices itu nama lain untuk node. Ya, jadi di sini kompleksitas dari sebuah algoritma BFS itu tergantung dari jumlah node-nya atau vertices-nya dan juga jumlah edges-nya. Ya, bisa dipahami ya. Atau penggambarannya adalah dengan O ya, lalu dalam kurung V ditambah E. V ini merepresentasikan vertices ya atau nodes ya. E-nya merepresentasikan edges atau garisnya. Nah, di sini juga nanti ada sebuah soal latihan ya pada halaman 111. Jadi harapannya siswa bisa membaca dan mengakses soal latihan ini untuk memperdalam pemahaman. Dan ini adalah summary atau recap-nya ya. BFS tells you if there is a path from A to B. Ya, jadi BFS akan membantu kita untuk mencari tahu apakah ada jalur dari A untuk menuju ke B. If there is a path, ya BFS will find the shortest path. Kalau memang ada jalur dari A menuju B, BFS juga akan mencari jalur terpendek yang menghubungkan A ke B. If you have a problem like find the shortest X, ya, try modeling your problem as a graph and use breadth first search to solve. Ya, kalau kita memang memiliki sebuah permasalahan untuk mencari jalur terpendek, maka ada baiknya permasalahan tersebut kita modelkan dulu sebagai sebuah graf, sehingga kita bisa menggunakan BFS untuk menyelesaikan permasalahan kita tadi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ada yang namanya directed graph, ada juga yang namanya undirected graph. Directed graph berarti ada tanda panahnya, dan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan satu arah. Sedangkan undirected graph ya, itu tidak ada tanda panahnya, hanya garis saja dan dia menggambarkan hubungan dua arah. Lalu dua hal lain yang kita pelajari di sini adalah queue dan stacks ya. Queue ya atau antrian itu konsep kerjanya adalah FIFO, first in first out. Ya, yang datang duluan itu yang akan keluar duluan. Oke, ada dua operasi dasar dalam queue yaitu NQ dan DQ. NQ adalah operasi untuk memasukkan data baru ke dalam queue, di mana data baru yang dimasukkan berada pada posisi paling belakang. Sedangkan DQ adalah proses mengeluarkan data dari suatu queue, di mana data yang dikeluarkan adalah data yang berada di posisi paling depan. Bisa dipahami ya? Lalu kita juga diingatkan kembali tentang stack ya. Stack ini tumpukan, konsep kerjanya adalah LIFO, last in, first out. Ada dua proses utama dalam stack yaitu push dan pop. Push adalah proses untuk memasukkan data baru ke dalam suatu stack, di mana data barunya diposisikan di posisi paling atas. Sedangkan pop adalah mekanisme untuk mengeluarkan data dari tumpukan, di mana data yang dikeluarkan adalah data yang berada di posisi paling atas. Memahami queue dan stack ini sangat penting, ya, dan juga mengetahui perbedaan keduanya juga sangat-sangat penting sekali. Nah, ini lebih kurang recap dari atau summary dari bab ke-6 ini, ya.
harapannya materi dari bab ke-6 ini bisa dipahami dengan baik, ya, walaupun biasanya kalau saya menjelaskan bab 6 ini, saya akan membutuhkan bantuan papan tulis ya untuk membuat gambaran yang lebih jelas terkait proses ya tadi ya, NQ, DQ maupun push dan pop. Tetapi karena keterbatasan kita di sini ya, maka materi hanya bisa saya sampaikan melalui slide presentasi semacam ini. Tetapi harapannya kalian masih bisa mempelajarinya dengan baik dan terus semangat. Jangan biarkan kondisi seperti sekarang ini menghambat kita dalam belajar ya, dan juga materi ini ya, akan termasuk ke dalam materi ujian tengah semester dan materi ini akan mengcover pertemuan di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Ya, lebih kurang seperti itu guys ya. Tetap semangat belajar and stay healthy.